Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Pro Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Pro Channel masih tetap akan membahas soal-soal AKG tahun 2020 untuk kompetensi profesional. Kita semua tahu bahwa pada hari ini ya, tanggal 19 November sudah mulai dilaksanakan, tetapi kita tetap belajar, terutama bagi yang akan melaksanakannya besok pagi tanggal 20 atau 21 sampai dengan 23 nanti. Jadi yang belum silahkan belajar, karena ini materi-materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi yang masih saya ingat ya, beberapa yang telah diujikan di pagi hari. Kebetulan saya masuk ke sesi pertama. Oke sahabat Pro Channel dimanapun berada, untuk menyingkat waktu mari kita mulai soal pertama. Sebagai seorang guru, Bu Mariati ingin melatih keterampilan prosedural kepada siswa. Namun ia masih bingung untuk memilih teori belajar yang sesuai untuk melatihnya. Menurut referensi standar, teori belajar apa yang paling sesuai untuk melatih keterampilan prosedural itu pada pembelajaran IPA? Pilihannya A. Behavioral Learning Theory, B. Meaningful Learning Theory, C. Cognitive Constructivist Theory, D. Social Constructivist Theory. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang C. Cognitive Constructivist Theory. Nah ini di sini kan kalau melihat A, teori behavior, belajar perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsang dan respon atau tanggapan. Kemudian yang kedua, belajar dikatakan menjadi bermakna, meaningful, yang ditemukan oleh Osabel itu bahwa bila informasi yang dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Nah di sini prosedural kan berarti sesuai dengan prosedur ya. Nah ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan menggunakan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian ya ini jadi jawabannya yang C. Silakan nanti Bapak dan Ibu pilih. Ini kunci jawaban yang kebetulan saya pilih. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Jika seorang guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian proyek. Jawaban menurut kunci D. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Nah ini yang namanya penilaian proyek, berbasis proyek. Jawabannya D. Nomor 3. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa urin mengandung protein. Fakta ini terjadi akibat gangguan fungsi. Nah, di sini urin itu kan semua cairan yang masuk ke dalam tubuh itu akan disaring oleh ginjal. Di dalam ginjal itu ada glomerulus. Nah ini pilihannya A. Glomerulus, B. Hormon antidiuretika, C. Tubulus contractus, D. Kapsul Bowman. Nah di sini jawabannya adalah A. Glomerulus. Di sini keterangannya protein bisa masuk ke dalam urin bila ginjal tidak bekerja dengan baik. Pembuluh darah dalam ginjal yang bernama
Glomerulus bekerja dengan menyaring produk sisa dari darah dan menjaga komponen yang diperlukan tubuh termasuk protein. Nah, jadi kalau banyak mengandung protein ini berarti glomerulusnya yang istilahnya tidak berfungsi dengan baik. Soal nomor 4. Berikut ini disajikan serangkaian peristiwa. A. Naiknya suhu di lingkungan sekitar. B. Terjadinya migrasi pada hewan. C. Terdengar suara gemuruh. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda akan terjadinya. Ini pelajaran ini dari SD SMP itu sudah pernah kita dapatkan sehingga mudah. Jawabannya A. Longsor. B. Gempa bumi. C. Tsunami. D. Gunung meletus. Di sini jawaban yang saya pilih adalah D. Gunung meletus. Ciri-cirinya suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang-kadang disertai getaran atau gempa. Kemudian tumbuhan di sekitar gunung mulai layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi dan kelihatan gelisah. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Contoh penerapan teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali ini dikatakan kecuali A. Teknologi panel surya. B. Teknologi biofuel. C. Teknologi osmosis balik. D. Teknologi geotermal. Kita lihat satu persatu. Biofuel itu sumber energi alternatif dari bahan organik, seperti kemudian panel surya, energi yang memanfaatkan sinar matahari. Geotermal, energi dari panas bumi. Osmosis balik itu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion dari suatu larutan. Nah, ini soal ini ada pada soal pilihan ganda ya. Untuk kelas 9 semester kedua, babnya teknologi ramah lingkungan. Ternyata di sini kunci jawabannya adalah yang C, teknologi osmosis balik. Ini jawabannya yang C. Ini kalau coba sekarang atau nanti silakan Bapak Ibu lihat pada buku PSE kelas 9 semester 2 dari Kemendikbud ya. Soal nomor 6 pilihan ganda. Babnya bab teknologi ramah lingkungan. Soal nomor 5. Sekarang 6. Model pengembangan taksonomi Bloom pada perilaku kognitif terdiri atas ini A. 6 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. 5 tingkat perilaku kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis. C. 7 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. D. 6 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan kreativitas. Nah, di sini sepengetahuan kita kan yang namanya taksonomi Bloom itu ada 6 ya, 6 perilaku kognitif. Nah, kita lihat kunci jawabannya adalah yang A. 6 terdiri atas pengetahuan, knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Dampak penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dapat menyebabkan tanah tidak subur lagi karena A. Pengurai tidak dapat menguraikan pupuk buatan. B. Pengurai mati karena banyaknya pupuk buatan. C. Tanaman membutuhkan jenis pupuk lain. D. Akar tanaman melunak akibat pupuk buatan. Kita lihat. Nah, alasannya ini jawabannya B. Pengurai mati karena banyaknya pupuk buatan. Alasannya ini mengganggu mikroorganisme dalam tanah, contohnya cacing tanah dan mikroorganisme lain. Ini dapat mematikan. Kemudian bisa menjadi racun bagi tanaman, membuat kondisi pH tanah menjadi terlalu basah, juga menghambat pembusukan bahan organik, menyebabkan resiko kematian mikroorganisme lahan pertanian menjadi tidak subur. Jawabannya B.
Sekarang nomor 8. Interaksi antar spesies akan dapat berpengaruh positif, negatif, atau netral terhadap kepadatan suatu populasi. Interaksi ini dapat digambarkan dengan pasangan simbol plus, min, dan nol. Pemangsaan dan parasitisme adalah serupa dalam hal bahwa keduanya dapat ditandai sebagai interaksi 0 dan 0, interaksi plus dan plus, interaksi plus dan 0, interaksi min dan min. Kita lihat, yang namanya pemangsa itu predator adalah jenis hewan yang memburu, menangkap, dan memakan hewan lain. Ini berarti kan merugikan ya, berarti negatif. Parasitisme adalah sebuah jenis interaksi konsumen sumber daya. Nah, parasit ini mendapat makanannya dari inangnya atau induk yang ditumpangi. Ini juga merugikan, sehingga jawabannya D, interaksi negatif dengan negatif. Lanjut soal nomor 9. Pak Amir mengajarkan KD menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan dalam magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Prasyarat pengetahuan yang diperlukan adalah A. Pengetahuan tentang konsep listrik dan magnet, B. Pengetahuan tentang konsep listrik statis dan dinamis, C. Pengetahuan tentang konsep kelajuan dan kecepatan, D. Pengetahuan tentang konsep vektor dan skalar. Nah, di sini ya, induksi elektromagnetik kan berarti listrik dan magnet ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut soal nomor 10. Proses kognitif atau kognitif proses adalah A. Mengembangkan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu, B. Perumusan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu, C. Perubahan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu, D. Penataan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu. Proses kognitif berarti mulai perkembangan, jawabannya A. Menggabungkan antara informasi yang diterima oleh indera tubuh manusia dan informasi yang telah disimpan di ingatan dalam jangka waktu panjang. Informasi berarti bahasa, indera ya, inderanya berarti menggunakan otaknya ya, atau intelijensi ya, disimpan di dalam ingatan intelijensia. Jadi di sini inderanya otak untuk pemikiran. Jawabannya A. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali untuk kesempatan kali ini hanya sampai di sini saja. Terima kasih kepada sahabat Pro Channel yang telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf dicek ulang supaya nanti mendapatkan hasil yang bagus. Saya berharap bagi sahabat Pro Channel, Bapak Ibu guru yang kebetulan belum melaksanakan atau yang besok pagi akan melaksanakan, dan semua saja yang belum, saya berharap semoga mendapatkan skor yang terbaik sesuai dengan keinginannya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.